Jago Rada kembali bertemu dengan saya Karin di podcast Rada Tegal. Tentunya di kesempatan kali ini masih seputar COVID-19 yang akan kami informasikan untuk Anda. Dan di kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk hadir pastinya di kantor Dinas Kesehatan Kota Tegal bersama bintang tamu spesial yang sudah saya hadirkan di sini. Selamat siang Ibu, yaitu ada dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal, Dr. Sri Prima Indraswari, SPKK MMMH. Ibu sehat kabarnya? Alhamdulillah. Kemarin kita sudah sempat bertemu ya Ibu, tapi kali ini Bu Prima mau menyempatkan waktu untuk bisa saya ajak ngobrol bareng nih untuk membahas seputar mencegah penularan COVID-19 dan juga menjaga warga isolasi mandiri atau isoman. Dan tentunya memang Jakwi Radar, penyebaran penderita positif COVID-19 di Kota Tegal sendiri terus meningkat. Bahkan memang untuk angka sembuhnya sendiri pun juga cukup meningkat ya. Dan tentunya memang hal ini menimbulkan kerja keras dari Dinas Kesehatan sendiri untuk bisa menjaga warganya dari penyebaran penularan virus corona. Dan tentunya hal ini terus dilakukan secara signifikan demi mencegah penularan COVID-19 kembali meningkat, baik itu dari tingkat puskesmas bahkan sampai dengan fasilitas layanan kesehatan. Berbagai klaster muncul tetapi tentunya selalu dapat diatasi dengan kerja tim yang sangat luar biasa. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan nih untuk Ibu Prima tentunya, kira-kira nih sejauh ini upaya apa yang sudah dilakukan dari Dinas Kesehatan sampai tingkat puskesmas untuk mencegah penularan COVID-19? Silahkan Ibu. Ya. Untuk upaya pelayanan kesehatan itu meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif ya. Jadi upaya-upaya yang telah kita lakukan itu sosialisasi dan edukasi terhadap semua warga masyarakat ya. Sosialisasi tentang apa itu COVID, bagaimana cara penularannya, bagaimana cara pencegahannya, yaitu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada ya. Jadi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Lalu selain itu kita juga melakukan testing, tracing, dan treatment. Nah, testing itu dilakukan pada sesuai dengan standar WHO, yaitu 1.000 per 1 juta penduduk per minggu. Per minggu. Ya, untuk Kota Tegal sendiri itu target itu sudah dicapai bahkan lebih dari 100%. Ya, untuk mengetahui mana yang positif, siapa saja yang positif. Lalu juga dilakukan tracing. Tracing itu kita lakukan manakala ada yang positif atau ada pasien yang dirawat di rumah sakit, kita lakukan tracing terhadap kontak eratnya. Kita lakukan testing juga di situ ya. Lalu kita lakukan treatment. Treatment itu bukan hanya treatment pengobatan, tapi termasuk isolasi, isolasi mandiri itu juga treatment. Termasuk penyemprotan desinfektan itu juga treatment ya. Jadi itu yang sudah kita lakukan. Tentu saja pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, makanya perlu pemberdayaan masyarakat di sini ya. Ada program Kelurahan Siaga COVID-19, ada program Jogotongo ya, itu yang kita aktifkan ya. Oke, dari seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Prima, memang kalau dari Satgas COVID-19 sendiri itu kan yang perlu digaungkan kepada masyarakat adalah 3M ya Ibu ya, yaitu wajib menggunakan masker, wajib mencuci tangan menggunakan sabun, dan yang terakhir adalah wajib untuk menjaga jarak. Tapi kemudian memang hal itu juga perlu dikembangkan lagi menjadi 3T juga ya. Tadi 3T dan 3M. 3T dan 3M itu semuanya berjalan beriringan ya Ibu ya. Kalau tadi 3T itu tracing, testing, tracing, treatment. Nah, itu dari sejauh 3T dan 3M yang sudah digaungkan kepada masyarakat, apakah di lapangan menemukan kendala sejauh ini, Bu? Ya, untuk 3M memang ini perlu kedisiplinan dari masyarakat untuk mengimplementasikan itu. Ya, masih adalah beberapa kita lihat di tempat keramaian tidak memakai masker, lalu lupa tidak menjaga jarak, datang ke kerumunan ya itu. Nah, itu yang harus kita tingkatkan untuk operasi justisinya. Lalu selain itu testing ya, testing itu memang harus kita lakukan karena apa? Kita harus temukan, untuk mengendalikan penyakit kita harus temukan yang positif ya. Nah, itu kendalanya memang ada yang tidak mau ya, itu susah ya. Lalu kalau tracing itu harus juga siapa yang kontak erat itu harus kita lakukan
pelacakan ya. Begitu. Oke, ini kalau testing kenapa masyarakat masih ada yang tidak mau? Ada yang tidak mau karena takut positif. Oke, Nah, kenapa takut positif? Nah, takut positif karena apa? Mungkin sosialisasi dan edukasi kita masih kurang. Dianggapnya positif itu aib. Oh iya benar. Ya, itu kan kasihan ya. Ya. Nanti mereka yang positif ada stigma dari masyarakat, ada diskriminasi. Nah, itu yang harus kita hindari. Ya. Karena untuk untuk penanggulangan ini perlu kita berikan edukasi pada masyarakat bahwa yang positif itu ya harus kita bantu. Ya. Ya, harus kita bantu, harus kita support ya. Bukan terus kita hindari, kita bully, bukan ya. Itu yang harus kita pahamkan pada masyarakat untuk edukasi yang seperti itu. Jadi harus kita bantu. Ya, itu. Oke, boleh dijelaskan Ibu kepada Jagoraria bantuan tersebut itu seperti apa contohnya? Ya, salah satunya kalau ada yang positif, lalu menjalani isolasi mandiri, nanti kita bantu misalnya dalam hal keperluan sehari-hari, misalnya kan mereka yang menjalani isolasi mandiri kan tidak bisa kemana-mana, jadi kita bantu misalnya apalah mengantarkan apa nanti digantung di Rumah, pintu rumah begitu. Pintu rumahnya ya, itu salah satunya. Kemudian sambil memonitor keadaan kesehatannya. Sebetulnya dari puskesmas juga sudah kan semua yang isolasi mandiri diminta nomor HP-nya ya. Kemudian dari puskesmas akan memantau kesehatannya apakah ada gejala atau tidak ya. Begitu ada gejala nanti dari petugas puskesmas akan ke sana. Oke. Ya, memang benar apa yang dikatakan oleh Bu Prima ya, bahwa memang dari adanya COVID-19 ini memunculkan stigma dari masyarakat, di mana sepertinya kalau misalkan ada yang terkena COVID-19 ini dikatakan aib, bahkan dalam beberapa kasus saya pernah baca ada yang sampai dikucilkan di lingkungannya begitu ya. Tapi hal tersebut tentunya memang banyak yang namanya menimbulkan kebingungan di masyarakat sendiri ya tentang pasien positif COVID-19 yang memang harus dirawat tentunya. Sebenarnya pasien yang harus dirawat dan isoman itu yang seperti apa sih Ibu? Gimana cara membedakannya? Ya. Jadi sebetulnya dari keputusan Menteri Kesehatan nomor 413 itu tentang panduan penanganan COVID-19, itu di situ ada beberapa kategori ya. Pasien yang terkonfirmasi positif itu kan ada beberapa, ada yang tanpa gejala, ada yang gejalanya ringan, ada yang gejalanya sedang, ada yang gejalanya berat. Nah, untuk yang isolasi mandiri memang kita sarankan untuk yang orang tanpa gejala itu sebaiknya nggak usah di rumah sakit lah, nanti rumah sakitnya penuh. Iya. Ya, sebaiknya isolasi mandiri saja. Atau yang gejalanya ringan itu bisa isolasi mandiri. Kalau untuk gejala sedang ya bisa isolasi mandiri, bisa juga di rumah sakit, tapi itu tergantung dari berat gejala yang ada ya. Nah, memang rumah sakit itu diperlukan bagi yang ada gejala, terutama yang gejala berat ya. Dan untuk yang isolasi mandiri itu cukup nanti isolasi saja di rumah selama 10 hari. Tapi kalau dalam menjalankan isolasi itu kemudian timbul gejala, kalau gejala ringan nanti hari isolasinya ditambah 3 hari. Ya. Nanti kalau sudah selesai ya sudah selesai isolasi mandiri, tidak perlu swab ulang sesuai pedoman, tidak perlu swab ulang ya, kecuali kalau yang di rumah sakit itu memang perlu swab ulang untuk yang gejala berat. Oke, nah memang kalau dari segi perbedaan tersebut kan tingkat urgensinya juga berbeda-beda, yang tentunya memang itu menimbulkan bisa dibilang keputusan lah dari pihak rumah sakit ya, apakah pasien tersebut harus dirawat di rumah sakit atau memang harus isolasi mandiri. Nah mungkin dari Jagoraria ada yang belum tahu nih Ibu, kalau saya tuh gimana sih taunya kayak saya tuh positif, atau mungkin hanya sekedar orang tanpa gejala, atau mungkin saya hanya ringan dan lain sebagainya. Maksudnya yang positif ya? Taunya gimana? Taunya yang pertama dari gejalanya seperti apa? Kalau gejala itu kan gejalanya macam-macam seperti flu biasa, ya ada demam, mungkin nyeri tenggorokan, batuk pilek dan sebagainya. Ada sesak. Tetapi yang sering itu ada kehilangan indera penciuman. Ya, beberapa yang berobat ke puskesmas itu sengaja memang datang ke puskesmas karena kehilangan indera penciuman. Nah itu ternyata setelah diswab hasilnya positif. Ya, gitu. Ya. Berarti memang harus adanya pemeriksaan medis begitu ya Ibu ya. Nah, kemudian dari pasien
atau mungkin masyarakat pada umumnya? Kan memang yang ditakutkan adalah adanya penyakit penyerta atau komorbid ya. Boleh nggak sih dijelaskan pada masyarakat Ibu tentang komorbid ini? Ya. Untuk yang mempunyai penyakit komorbid, misalnya demam diabetes mellitus, jantung, hipertensi, stroke, itu sebaiknya tetap minum obatnya yang secara rutin ya, jangan sampai lupa. Terus kalau bisa di rumah sajalah, tidak usah kemana-mana. Kalau tidak perlu sekali, kalau perlu minta tolong kalau mau pergi kemana, mau pergi sesuatu yang sangat penting sekali. Dan menjaga imunitas itu sangat penting ya. Makan makanan yang bergizi, yang seimbang gizinya ya. Dan obat yang rutin itu harus rajin diminum. Kalau waktu sebelum pandemi mungkin sebulan sekali, nah ini dokter mungkin bisa memberikan 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali ya. Nanti dengan tentu saja dengan follow up-nya lewat telemedicine juga bisa ya. Kalau sekarang kan bisa lewat telemedicine. Ya. Dan memang tentunya kalau untuk menjaga tubuh gitu ya, dari kesehatan, kemudian menjaga imunitas tubuh, itu kan juga perlu dilakukan semua pihak ya, semua masyarakat, baik yang memang tanpa penyerta atau mungkin bahkan yang dengan penyakit penyerta begitu ya, yang memang kelompok sangat rentan begitu. Nah, kalau dari pasien yang terkonfirmasi positif ini kemudian tidak punya komorbid, itu harus isoman juga atau enggak? Kemudian bagaimana sih rumah yang memang layak untuk isoman? Bisa jadi menular ke keluarganya atau tidak, itu bagaimana mekanismenya? Tadi yang pertama apa Mbak? Yang pasien yang terkonfirmasi positif dan tidak punya komorbid itu apakah juga harus melakukan isoman? Iya, betul. Jadi semua pasien yang terkonfirmasi positif, apalagi tanpa gejala ya isolasi mandiri ya. Semuanya berarti ya? Harus ya, bukan berarti kalau tidak ada gejala berarti bisa jalan-jalan, tidak ya. Itu tetap harus melakukan isolasi mandiri. Nah, sekarang syaratnya ya, syaratnya untuk isolasi mandiri memang harus ada kamar tersendiri, tidak tercampur dengan pihak keluarga yang lain ya. Sebetulnya idealnya itu kamar mandinya sendiri, tetapi manakala kamar mandinya hanya satu ya, dipakai beramai-ramai, nanti keluarga yang lain memakai kamar mandi terlebih dahulu, lalu yang positif ini belakangan. Nah, setelah itu dibersihkan memakai cairan desinfektan. Untuk pemakaian alat makan, alat minum dan lain-lain memang harus sendiri, dicuci sendiri ya, jangan bercampur dengan keluarga lain yang tidak positif ya. Lalu juga untuk jaga jarak itu tetap, lalu selalu memakai masker. Selalu memakai masker. Maskernya masker bedah, bukan masker kain yang biasa untuk yang sakit. Nah, memang hal tersebut sepertinya memang agak sulit sih kalau misalkan perlu dilakukan ya. Apalagi kan memang ingat ekonomi warganya sendiri yang memang ada yang cukup sulit begitu kan, memang dari fasilitas rumahnya sendiri juga tidak memungkinkan, tapi ya memang sebaiknya semaksimal mungkin dilakukan ya Ibu Prima. Nah kemudian kalau dari Dinas Kesehatan sendiri ada berapa sih warga yang misalnya isolasi mandiri di rumah, kemudian berapa yang tentunya masih dirawat? Apakah Ibu punya data lengkapnya? Itu datanya dinamis ya, selalu bertambah dan berkurang setiap harinya ya. Per tanggal 6 itu ada warga yang masih isolasi mandiri itu ada 115 orang. 115 orang itu di Tegal? Ya warga Kota Tegal saja, kan yang kita catat warga Kota Tegal ya. Nah itu dinamis. Sebetulnya kami juga dari pemerintah Kota Tegal sudah menyediakan sih tempat isolasi mandiri di Gor Tegal Selatan, tapi memang kebanyakan warga ingin di rumahnya. Iya, ya, pasti inginnya lebih enak di rumahnya, mungkin ya nggak apa-apa. Dan selama isolasi mandiri itu nggak usah terus sedih dan sebagainya, nggak usah ya. Nanti hobinya apa? Misalnya membaca ya, membaca bacaan-bacaan. Lalu kalau hobinya nyanyi ya nyanyi, enggak apa-apa ya, olahraga. Pokoknya memaksimalkan waktu dan bahagia. Karena bahagia akan meningkatkan imunitas begitu. Nah, tapi tentunya kalau misalkan dari beberapa masyarakat ada yang takut nih kalau misalkan isolasi mandirinya di rumah sakit begitu. Kalau dari Dinas Kesehatan sendiri, kalau di rumah sakit nih boleh dong dikasih gambaran untuk Jati Radar, kalau di rumah sakit itu bagaimana treatmentnya terhadap pasien yang memang dinyatakan positif begitu.
Untuk di rumah sakit yang bukan yang isolasi mandiri ya, Mbak. Yang di rumah sakit itu yang ada gejala. Tentu saja pengobatannya itu lebih ke simptomatis ya. Jadi kalau ada demam ya diberi demam, kemudian kalau perlu ventilator ya diberikan alat bantu ventilator ya. Dan lain-lain, lebih ke situ sih, ke vitamin dan sebagainya. Kalau yang tidak ada gejala nggak usah di rumah sakit lah, nanti malah stres. Iya, nambah-nambahin menu-menuhin rumah sakit gitu ya. Nanti nggak ada malah kan biasanya malah stres. Nah, ya lebih baik kalau kalau ada di rumah, lebih baik di rumah saja. Oke, nah sebelumnya ada nggak sih tempat isoman khusus yang disediakan? Ada. Yang di Gor Tegal Selatan itu kan kami juga menyediakan yang di Rusunawa. Tetapi itu pun yang di Gor Tegal Selatan juga ditawar-tawarkan juga belum banyak yang mau ya. Masih saya lebih enak di rumah sendiri ya, nggak apa-apa kalau memang rumahnya bisa dibentuk isolasi mandiri. Apakah sampai sekarang masih beroperasi? Masih disiapkan, masih ada 10 bed. Masih berarti cukup banyak ya. Cuman memang kalau dari masyarakatnya sendiri tidak mau begitu ya. Ya belum inilah. Kenapa Ibu? Pernah tanya nggak sih kenapa masyarakat tidak mau untuk diisoman? Pasti lebih enak di rumah sendiri ya. Tetapi nggak apa-apa di rumah sendiri asal ketentuan-ketentuan yang tadi saya sampaikan diikuti itu aja. Apakah nggak ada semacam tuntutan mungkin kepada masyarakat harus atau tidaknya begitu? Mungkin ke depan nanti akan seperti itu kalau ada yang bandel. Berarti sejauh ini apakah masyarakatnya belum bandel, Ibu? Nggak, ada beberapa. Itu kebetulan peran dari Joko Tonggo ya. Itu saya cukup berterima kasih lah. Pak RT, Pak RW itu sudah sangat sedemikian rupa ya. Kalau ada yang itu ya lapor ke kami. Lalu peran dari Babinsa, Babin Kamtipmas itu juga cukup baik ya. Saya terima kasih sekali. Memang di sini harus ada sinergi ya. Oke, nah Ibu boleh nggak sih diperkenalkan kepada Jakweradar Ibu tentang program Joko Tonggo itu sendiri? Kan memang masyarakat tadi ya di awal kan kita sudah jelaskan bahwa masih ada yang takut dengan stigma negatif dari masyarakat sekitarnya. Sebetulnya program Joko Tonggo itu kan namanya aja Joko Tonggo, jadi menjaga tetangga-tetangga yang ada ya. Jadi manakala ada tamu dari luar itu kan memang harus lapor ya, misalnya dari daerah mana datang itu kan harus lapor, nanti dari satgasnya yang di tingkat RT itu tahu. Lalu mana ada yang positif itu juga kan nanti mereka tahu sehingga bisa memberikan makanan, menjaga supaya tidak keluar kan gitu ya. Tentunya mungkin nih suatu bentuk informasi juga untuk Jakweradar supaya tidak takut lagi ya meskipun dinyatakan positif atau mungkin gejala begitu ya. Karena memang ya mudah-mudahan pasti masyarakat sekitarnya juga pasti akan turut membantu begitu ya. Oke, nah terakhir Ibu boleh nggak disampaikan untuk Jakweradar pesan apa yang mungkin ingin disampaikan oleh Ibu Prima nih kepada warga Kota Tegal selama pandemi COVID-19 ini, apakah yang harus dilakukan mungkin untuk warga masyarakat tentunya untuk selalu menjaga kesehatan? Ya, yang pertama 3M tadi ya. 3M. Jadi memakai masker dimanapun Anda berada itu harus selalu, lalu mencuci tangan. Harus sering mencuci tangan pakai sabun. Kalau nggak ada air mengalir ya pakai hand sanitizer ya. Lalu menjaga jarak, hindari kerumunan, tempat ramai itu hindari. Ya. Perilaku hidup bersih sehat itu harus selalu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Makan makanan yang bergizi, yang seimbang, terdiri dari karbohidrat, protein, vitamin dan mineral itu harus. Kebugaran tubuh, jadi olahraga jangan lupa. Olahraga, berjemur. Istirahat yang cukup pun harus ya. Kelola stres dengan baik ya itu. Lalu selain itu, selain 3M tadi juga saya himbau untuk testing ya, sekali tempo ikutlah testing ya, karena kita tidak tahu kita berhadapan dengan siapa. Sekarang namanya juga pandemi ya, apalagi yang sering pergi-pergi ya. Untuk tenaga kesehatan pun kita lakukan secara rutin itu, karena bagaimanapun juga kan tenaga kesehatan itu nanti yang berhadapan langsung dengan pasien itu pun dengan masyarakat itu pun harus kita lindungi supaya apa, dari tenaga kesehatannya juga terlindungi, tetapi dengan pasiennya pun terlindungi. Jadi ditangani oleh tenaga kesehatan yang memang benar-benar sehat. Gitu.
Berarti memang juga meningkatkan kepedulian bukan hanya terhadap diri sendiri, tapi juga ya mungkin keluarga terdekat kita ya. Siapa tahu memang dari keluarga terdekat ada yang punya komorbid, kelompok rentan begitu. Tentunya dengan kita tracing dan lain sebagainya kan juga cukup bisa menjaga keluarga kita dari ada penularan begitu ya, Ibu. Termasuk ini mungkin pemberdayaan masyarakat ya. Jadi ini mari kita bersama-sama bersinergi untuk penanggulangan COVID-19 ini, mudah-mudahan nanti pandeminya segera berakhir. Oke, amin pastinya. Dan mudah-mudahan juga Jakwirada tetap semangat untuk jaga kesehatan dan selalu jaga imunitas tubuh juga ya Ibu. Oke, begitu Jakwirada yang sudah kami informasikan bersama Ibu Prima selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal. Dan tentunya jangan lupa yang sudah disampaikan oleh Ibu Prima ya, untuk selalu ingat pesan Ibu yaitu 3M. Wajib untuk mengenakan masker, wajib untuk mencuci tangan menggunakan sabun, dan juga wajib untuk menjaga jarak. Sekali lagi terima kasih Ibu Prima atas waktunya sudah disempatkan untuk Jakwirada semua. Semoga selalu sehat Ibu pastinya. Dan nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan ya Ibu ya. Jakwirada terima kasih untuk kebersamaannya, dan saatnya Karin pamit. Sampai jumpa.